ketika dia masih dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, taatnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah luar biasa. Tapi begitu diberikan kenikmatan, langsung lupa segalanya. Karena umat Islam yang sejati itu, dia punya tabiat, begitu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hidayah, dia ingin agar orang lain merasakan kenikmatan dan karunia yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wal anbiya al muqarrabin waj'al alsinatana amiratan bidzikrik wa qulubana bi khasyatik wa asrarana bi ta'atik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, rasa syukur sudah sepatutnya kita panjatkan, kita haturkan atas kehadirat ilahi Rabbi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Dari kenikmatan yang bisa kita indra, yang bisa kita lihat wujudnya seperti kesehatan kita, seperti kemudian waktu kita, yang bisa kemudian kita manfaatkan untuk hadir di tempat ini, dan juga Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak bisa diindra. Dan ini yang paling besar. Apa itu? Yaitu kenikmatan hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Buktinya apa? Nabi Muhammad punya paman yang sangat amat dia cintai, dan paman Nabi juga sangat amat mencintai beliau, namanya Abu Thalib. Tapi sampai akhir hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Padahal kalau kita lihat setiap hari ketemu dengan Nabi, setiap hari Nabi Muhammad mengajak pamannya untuk melakukan kebaikan, untuk masuk dalam agama Islam. Tapi sampai akhir hayatnya keinginan Nabi Muhammad tidak terjawab, tidak terbalaskan. Ini adalah bukti bahwa hidayah itu benar-benar Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Di sisi lain, hadirin sekalian, yang namanya Abu Jahal. Tentu kita semua kenal ya dengan yang namanya Abu Jahal, tokoh Quraisy yang bahkan harta beliau yang banyak itu ditawarkan bagi siapapun yang bisa membunuh Nabi Muhammad, yang bisa menghalangi dakwah, semua dikerahkan. Abu Jahal, dia adalah, nama aslinya itu Abdul Hakam, bapak dari hikmah. Tapi begitu Islam datang, dia nggak mau menerima, dikasih julukan Abu Jahal. Jahal itu kebodohan, saking bebalnya. Itu Abu Jahal. Tapi apa hadirin sekalian? Ternyata dari tokoh yang bernama Abu Jahal ini lahir seorang putra laki-laki yang bernama Ikrimah bin Abi Jahal, yang mana beliau kemudian masuk ke dalam agama Islam, menjadi salah satu sahabat yang memberikan sumbangsih besar kepada umat ini. Sehingga coba kita bayangkan, dekat dengan Nabi bisa mati dalam keadaan kafir, anaknya Abu Jahal mati sebagai seorang sahabat Nabi yang memberikan sumbangsih.
Berarti apa hadirin sekalian? Hidayah itu bukan sesuatu yang remeh-temeh. Hidayah itu wajib untuk kita syukuri, kita perkuat di dalam hati kita, agar hidayah ini bisa terus kita bawa sampai nanti ajal menjemput kita. Dan semoga kita semua hadirin yang hadir di tempat ini dan juga orang-orang Islam yang lain dapat mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya, kita ini adalah umat Nabi, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat beliau hadirin, kita punya 3 kewajiban. Kita punya tugas dan tanggung jawab. Yang paling ringan, yang paling enteng di antara tugas-tugas kita sebagai umat Nabi adalah bersolawat kepada beliau kapanpun kita mendengar nama beliau diucapkan. Itu adalah tugas kita sebagai umat Nabi. Dan ini ringan. Solawat tidak butuh waktu 1 menit, mungkin hanya beberapa detik saja. Solawat tidak bisa diintervensi oleh orang lain, tidak butuh biaya, ini mudah. Dan saking mudahnya diri Nabi menyebutkan, siapapun orang yang ketika mendengar namaku disebutkan lantas tidak mau bersolawat, maka kata Nabi, dia adalah orang yang paling pelit. Kepada siapa? Bukan kepada Nabi, melainkan kepada dirinya sendiri. Tanpa sholawat kita hadirin, Nabi Muhammad tetap kekasih Allah. Tanpa sholawat kita, Nabi Muhammad tetap menjadi kunci dari pintu surga. Tapi kalau kita tidak bersolawat, di hari kiamat nanti, syafaat siapa yang kita nantikan? Syafaat siapa yang kita harapkan? Yang bahkan semua nabi tidak ada yang bisa memberikan kecuali hanya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling mudah. Berikutnya kewajiban kita sebagai umat Nabi adalah selalu berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Yang dimaksud menghidupkan sunnah itu bukan yang hukumnya sunnah, tapi secara umum apa yang Nabi perintahkan lakukan, dan apa yang Nabi larang tinggalkan. Tentu saja hadirin, ini lebih berat dibandingkan sekadar mengucapkan sholawat yang kurang dari 1 menit itu. Dan kemudian yang lebih berat lagi, sebagai tugas kita sebagai umat Nabi, itu adalah mendakwahkan, menyebarkan nilai kebaikan yang beliau bawa kepada sebanyak mungkin orang yang bisa kita jangkau. Karena umat Islam yang sejati itu, dia punya tabiat begitu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan hidayah, dia ingin agar orang lain merasakan kenikmatan dan karunia yang sama. Itu prinsip kita sebagai seorang muslim. Dan ini tentu yang paling berat, karena hubungannya sudah dengan orang lain. Kita mengendalikan sesuatu di luar wilayah kekuasaan kita, dan orang yang dinasihati itu kadang-kadang ada yang melakukan, kadang-kadang ada yang membiarkan, kadang-kadang malah ada yang melawan. Maka dakwah ini merupakan tugas yang paling besar kita sebagai umat Nabi Muhammad, dan tentu pahalanya tidak main-main. Minimal kita ajak orang-orang di sekitar kita melakukan kebaikan-kebaikan yang ringan-ringan, mulai dari makan minum dengan tangan kanan, membaca basmalah, menghadiri pengajian, dan juga
bentuk-bentuk dakwah yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan sedikit membicarakan, bersama-sama kita belajar tentang salah satu akhlak Islam, yaitu kesabaran. Di mana kesabaran itu, hadirin, kita sudah sering mendengar ayatnya, kita mungkin sudah hafal tanpa pernah menghafal, yaitu firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ayat ini pendek, kita semua hafal atau minimal pernah dengar. Tapi kalau kita menyelami ayat ini secara mendalam, maka hikmahnya luar biasa. Coba kita perhatikan. Orang sholat, kata Nabi disebutkan adalah jika dilakukan di rumah, punya nilai 1 pahala. Kalau dikerjakan di masjid, tinggal dikalikan 27. Kemudian sedekah juga begitu, amal-amal yang lain juga demikian. Tapi sabar, hadirin, balasan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Apakah ada kemudian balasan yang lebih tinggi daripada kebersamaan dengan Allah? Apakah ditemukan yang seperti itu? Yang bahkan, hadirin, penghuni surga sekalipun, semoga kita semua termasuk di dalamnya, penghuni surga itu ketika sudah diberikan semua kenikmatan, jenengan minta nomor, oh kalau minta rumah yang terbuat dari emas, oh dikasih. Minta makanan yang enak sekali yang di dunia kita belum sempat mencicipi, minta semua dikasih, diberikan. Semua yang di luar, di bayangan kita diberikan lebih dari bayangan itu. Lalu Allah tanya, wahai penghuni surga, apakah ada yang masih kamu inginkan? Surga yang seperti ini cek kurang nopo boten? Oh pun cekap ya Allah, pun saestu pun cekap. Bayangan kula mboten nyampe. Bayangane kenikmatan sing teko malah sing luwih nikmat malih. Gak mampu orang membayangkan surga itu. Ma ainun ra'at wala udunun sami'at, gak bisa terbayangkan. Wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu di luar bayangan kita. Begitu kemudian ahli surga menjawab, ya Allah, semua sudah cukup. Maka kemudian Allah tajalla, Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya. Allah membersamai hambanya, yang kemudian dengan itu semua nikmat surga yang indah-indah terlupakan dalam sekejap. Itu adalah ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Dan ini luar biasa. Di dalam ayat yang lain, lebih tepatnya pada Al-Quran surat Az-Zumar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum indallahi bighairi hisab. Orang-orang yang sabar, ini kata Allah ya dalam Al-Quran, itu pahalanya akan diberikan bighairi hisab. Quran secara jelas mengatakan tanpa batas. Tanpa batas itu seberapa? Ya tidak bisa dibayangkan. Tanpa batas. Sehingga yang namanya kesabaran itu sudah sepatutnya, hadirin, kita perjuangkan, kita perkuat di dalam hati kita, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Al-Quran surat Ali Imran tambah lagi, ya ayyuhalladzina amanus biru wasobiru.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, sabarlah kamu, isbiru, wasobiru, dan perkuat kesabaran. 2 kali perintahnya. Jadi ada ayat Quran yang memerintahkan sesuatu 2 kali, ya kesabaran ini. Makanya luar biasa. Dia adalah akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa bagi seorang muslim, dan itu harus kita selalu mengupayakannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian timbul pertanyaan bagi kita, sabar niku hakikatnya apa sih? Harus seperti apa orang kemudian disebut sebagai orang yang sabar? Apakah ketika dia didolimi diam saja? Misalnya rumahnya kemudian dimaling, monggo-monggo kalau sabar. Apakah seperti itu? Dicaci maki kemudian diam saja? Tentu itu adalah satu bagian. Tapi kalau kita bicara sabar secara keseluruhan, maka merujuk pada definisi para ulama, setidaknya kesabaran itu punya 3 dimensi. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwasanya as-sabru, sabar itu habsun nafsi ala ta'atillahi, menahan diri dari tidak enaknya atau beratnya melakukan ketaatan. Dimensi yang pertama. Wa habsun nafsi ala maharimihi. Yang kedua adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa habsun nafsi anisyakawa li'aqdarillah. Berikutnya adalah menahan diri dari mencaci maki takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini definisi menurut Ibnul Qayyim. Sementara ulama yang lain, sebut saja Imam Ghazali, beliau punya definisi yang serupa. As-sabru salasah, sabar itu 3. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. As-sabru anil ma'siyah, sabar dari kemaksiatan. Was-sabru alal bala, sabar di dalam menghadapi musibah atau ujian dari Allah. 2 definisi ulama ini saya anggap cukup untuk mewakilkan bahwasanya dimensi kesabaran itu tidak terbatas pada sesuatu yang sempit, dia sangat amat luas, sehingga semua manusia tanpa terkecuali bisa meraih derajat kesabaran. Kita mulai dari yang pertama dulu hadirin. As-sabru ala ta'ah, sabar di dalam ketaatan. Yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan itu adalah kita bisa memperkuat diri, menikmati tidak enaknya ibadah. Ustaz, ibadah mosok gak enak? Enak kok. Alhamdulillah. Kalau kita menikmati ibadah, alhamdulillah. Tapi kalau kita pikir, kita lihat secara objektif, namanya ibadah pasti tidak enak. Coba jenengan bayangkan, enak-enak malam-malam tidur, hujan-hujan, kemulan, wes nyuwunnya, adzan subuh berkumandang, terpaksa harus bangun, kemudian pegang air, habis kemulan kemudian pegang air, nah itu langsung melek, langsung. Perjuangannya ada, meskipun kecil, untuk sholat subuh. Kemudian apa malih? Kita bekerja mengumpulkan ekonomi, pontang-panting ke sana ke sini, sudah dapat, tiba-tiba apa? Ayat Al-Quran memerintahkan wa'atuz zakata. Oh, ada zakatnya. Dikasihkan kepada siapa? Di antaranya fakir miskin, saudara bukan, kemudian teman bukan, fakir miskin dapat zakat. Berarti apa? Butuh perjuangan. Sekarang ini kita bulan Syawal. Setelah Syawal nanti ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah.
Dzulhijjah itu orang disunahkan berkurban. Bayangkan kurban itu paling enggak nggih, untuk kambing yang ukurannya kecil lah, mungkin ya 2.500.000-an, sekitaran segitu. Atau kalau mau yang lebih besar nggih banyak. Kerja kita selama 1 tahun, dapat tabungan, tiba uangnya terkumpul, Allah perintahkan kita berkurban. Itu baru kurban. Belum kalau haji, biayanya mahal, kemudian perbekalannya harus lengkap, fisik juga harus prima, karena luar biasa hadirin. Dalam satu tempat, satu waktu, kumpul dengan orang segitu banyak, orang-orang Arab atau orang-orang Rusia yang badannya besar-besar itu berdesakan dengan kita, itu sangat amat menguras fisik. Dan itu saya pernah ngalami, belum haji, belum umrah, tapi di tempat yang lain, dalam majelis ilmu, datang bareng dengan orang-orang Rusia yang gede-gede ini. Untuk saya yang ukurannya masih muda saja, waktu zaman kuliah, ketenggor, kemudian tenggor lagi kelempar-lempar, berdesak-desak, itu sudah lumayan megam-megam. Apalagi haji, antrinya 20 tahun, nabungnya 20 tahun, antrinya 20 tahun. Misalnya sejak 20 tahun nabung, 60 tahun berangkat. Usia segitu bersaing dengan orang-orang yang super-super. Tentu ini bukan perkara yang ringan. Itu sangat amat berat tadi, haji itu. Maka orang-orang yang punya kekuatan hati tahan dalam melakukan amal soleh, ini adalah orang-orang yang sabar. Dan semakin berat ujiannya, semakin besar juga nilai pahala kesabarannya. Itu sudah hukum. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala dalam beberapa hal selalu seirama dengan usaha yang dikeluarkan. Sehingga marilah kita penuhi sifat sabar itu dengan cara beramal soleh. Selagi kita mampu ya. Kalau misalkan kita baca Quran baru 1 halaman, kemudian sudah mulai merasa capek, tambahi setengah halaman. Pokoknya kalau kita punya batasan dalam ibadah, tambahi sedikit, tambahi sedikit, tambahi sedikit, sampai kita merasa ada perjuangannya. Kalau kata anak sekarang, ada effortnya. Itu yang harus kita lakukan. Dan kita umat Nabi Muhammad itu harusnya bersyukur. Kenapa? Syariat kita itu enteng banget, fikih kita itu ringan hadirin. Dan ini luar biasa. Kalau kita bandingkan ya, umat Nabi Musa mau ibadah harus suci, pakaian dan juga fisiknya. Tapi kalau pakaiannya kena najis, misalkan kena najis di sini sedikit, ini nggak boleh dicuci, dipotong. Habis dipotong, dijahit. Kena najis malah temeriki, ini digunting. Yang kena najis itu tidak bisa dicuci, digunting, tambal. Makanya kalau andaikan kita hidup dengan syariat Nabi Musa, ya pasti baju kita nggak akan seperti ini. Iki enek bed apa tambalan-tambalan karena kena najis. Itu syariat Nabi Musa. Syariat kita kena najis dicuci bersih. Najis yang paling berat sekalipun, najis mughaladzah, liur anjing, itu ya tetap bisa disucikan. Sehingga apa? Ringan sekali. Nabi Daud puasa setiap 2 hari sekali. Sekarang puasa ibadah, besok berbuka kerja. Jadi Nabi Daud niku kerjanya harian, 2 hari sekali. Sekarang kerja, dapat uang, besok puasa ibadah. Kemudian besoknya lagi kerja lagi, besoknya lagi ibadah lagi. Itu syariat nabi-nabi terdahulu. Belum lagi masalah ghanimah. Umat Nabi Muhammad misalkan perang, menang, dapat harta rampasan, itu boleh dimakan. Umat Nabi terdahulu tidak boleh. Semua rampasan perang dikumpulkan jadi satu, kemudian didoakan kepada Allah. Kalau diterima, Allah akan turunkan api
yang akan membakar sampai habis. Kurban juga demikian, semua yang dikurbankan tidak bisa dinikmati oleh si pengkurban. Sehingga kalau kita zaman sekarang tidak sabar dalam beribadah, kurang kuat dalam beramal soleh, itu ya agak-agaknya kita itu malu kepada umat Nabi terdahulu. Malu kita. Sudah syariatnya paling ringan, masuk surganya duluan, datangnya belakangan. Nah ini jenengan bayangkan umatnya Nabi Musa ngoten pripun. Lho, iki ngantrine keri dhewe kok budale dhisik dhewe, bayare murah dhewe bisa. Kan ngoten. Nabi Nuh usia 1000 tahun. Dakwah terus. Umat Islam kasih satu malam Lailatul Qadar nilainya sama dengan 1000 bulan. Berarti kalau dalam usia kita 60-70 tahun kita dapat Lailatul Qadar setiap Ramadan, itu sudah ngalah-ngalahi umurnya Nabi Nuh. Nggak kepotong makan, nggak kepotong tidur, nggak kepotong yang lain, full untuk ibadah. Itu enaknya kita. Apalagi hadirin, coba jenengan bayangkan kalau perintah ibadah kita dibandingkan dengan perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, bapak-bapak pengen punya anak, sampai bertahun-tahun lamanya, sekali punya anak, lahir Nabi Ismail, disuruh bawa ke tengah gurun, tinggal. Sampai istrinya itu, Nabi Ibrahim mau kemana? Diam saja, tidak kuat. Pas Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya itu dan anaknya Nabi Ismail itu tidak kuat, nggak noleh. Istrinya manggil-manggil terus, sampai kemudian akhirnya dia tersadarkan, tanya, wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Selesai. Nabi Ibrahim sabar, istrinya juga sabar. Ditinggal Nabi Ibrahim lama, kemudian anaknya nangis. Kesana kemari cari air, gak ketemu-ketemu, berusaha sekuat tenaga, akhirnya kemudian muncul sumber mata air dari kaki Nabi Sulaiman, dari hentakannya yang kita kenal dengan air Zam-Zam pada saat ini. Itu luar biasa. Begitu anaknya tumbuh dewasa, air itu mengundang masyarakat ya. Di tengah gurun kok ada air, pasti ada yang datang. Ada yang datang, istirahat di situ, lambat-lambat menjadi kota, kotanya menjadi banyak, ramai. Anaknya sudah besar diparani malih sama Nabi Ibrahim. Sudah bisa diajak kerjasama. Lalu datang perintah Allah lagi untuk menyembelih anaknya. Nah, bapak punya perintah, sampeyan ini harus saya korbankan. Apa kata anaknya? Ya abati mal tukmar. Wahai ayah, monggo silahkan lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan diriku insyaallah sebagai bagian dari orang-orang yang sabar. Itu kata Nabi Ismail. Sehingga marilah hadirin sekalian, sabar itu luar biasa. Amal ibadah itu harus dengan kesabaran. Biasakan diri kita untuk tidak mengeluh ketika taat kepada Allah. Kita punya rezeki, kemudian ada tetangga kita yang kesulitan, berbagilah. Nggak usah eman-eman. Loh, tapi Ustadz, orangnya itu loh nyelatunan, orangnya itu loh begini. Pokoknya meresahkanlah. Itu biar jadi urusannya. Urusan kita adalah dia ladang untuk beribadah, itu saja. Kemudian ada kesempatan lain, maksimalkan.
Karena kita ini ujiannya masih tergolong sangat amat ringan. Dan dalam Al-Baqarah Allah juga menunjukkan ada loh nabi, sekelas nabi itu sampai, ya Allah kapan pertolonganmu datang, sampai kayak gitu. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking beratnya ujian, sampai-sampai orang sekelas imannya Nabi, ya Allah kapan pertolongannya datang, sampai kapan kita harus berjuang. Itu sampai sebegitu dahsyatnya ujian kesabaran mereka. Maka kalau kita tidak sabar hadirin, sungguh sangat amat kita itu harusnya malu, harusnya kita itu sungkan. Sudah datang paling akhir, syariat paling ringan, masih saja mengeluhkan perintah-perintah yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus kita kejar, inilah yang harus kita upayakan. Perbaiki diri kita, sabar dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian berikutnya dimensi kesabaran yang lain adalah as-sabru anil maksiati, kesabaran di dalam maksiat, sabar nahan diri, ngempet. Loh kenapa Ustaz kok ngempet? Ya karena maksiat itu pada dasarnya enak. Maksiat itu pada dasarnya itu ringan, menyenangkan. Tadi kita contohkan ya, malam-malam tidur kemulan harus bangun subuh. Itu kalau mau taat kan berat, wudhu kena air, nah, itu kan lumayan. Tapi kalau mau maksiat, gaskan aja, lanjutkan tidur. Sekalian kemulnya ditotok ulang, itu maksiat ringan. Orang mencari nafkah, kalau mau dengan cara yang halal, ya harus telaten. Sedikit demi sedikit dikumpulkan, belajar, kemudian memperkuat ilmu di dalam diri. Strategi kalau dagang ya diperbaiki mendalam. Tapi kalau mau maksiat, jalan pintas ya banyak. Korupsi itu ya salah satunya ya tidak sabar dalam bermaksiat. Ada kesempatan sikat, memperkaya diri secara instan. Sampai-sampai beberapa waktu yang lalu kita melihat berita orang korupsi 271 triliun. Niku kalau mboten kebayang niku. Jenengan misalkan penghasilan 1 miliar per hari. 1 miliar per hari. Ngumpulkan uang sebanyak 271 triliun niku nggih puluhan tahun, bahkan bergenerasi-generasi. Nah niki 271 triliun. Niku lek Masjid Mujahidin diparingi dana sak moten ya masjidnya luar biasa ya. Kayak hotel ya san. Musafir monggo. Niki ada kamarnya. Hadir jamaah mulai-mulai disangoni 1 juta kan ngoten malah 271 triliun. Ini luar biasa besarnya. Saya punya senior waktu saya di Mesir dulu, sekarang beliau berdakwah di Surabaya. Kemarin niku hadirin, pas rame-ramenya orang politik ya, pilpres dan semacamnya, niku beliau cerita didatangi sama beberapa tokoh partai. Ustadz, jenengan lah aktif teng mriki to. Jenengan lumayan punya kajian dengan anak muda. Pripun lek misalnya jenengan arahkan anak-anak ini nyoblos partai saya 50 juta. Jadi 50 juta instan niku, cash niku. Dalam satu momen saja. Yang penting ketika khutbah atau ketika pengajian ngeten iki
Hadirin, pemimpin yang baik itu yang kayak gini loh. Coba niki nggih, ngoten tok 50 juta. Diterima? Boten. Delalah nopo? Besoknya hadirin datang partai yang lain. Ustadz, bagaimana kalau jenengan promosi partai saya 100 juta? Oh, langsung didobel. Ndak lama langsung didobel, 100 juta instan. Niki lek tiyang boten kemudian kuat nahan diri, ya katut hadirin, 100 juta. Niku padahal untuk ukuran apa? Ukuran kota, nggak sampai satu kota, sak bagian wilayah kota. Nah, ini kalau misalnya tokoh sudah luar biasa, pengaruhnya besar, dari sampai Jawa Timur, sampai nasional, godaannya dos pundi, luar biasa. Dan yang kedua ini hadirin, sabar dalam kemaksiatan, ini adalah pintu kesabaran yang bisa diraih oleh orang-orang yang sehat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pinter. Jadi kemudian, Ustadz, saya pengen sabar, tapi saya hartanya banyak. Apa yang harus disabari? Ya dari ini hadirin, sabar dari maksiat. Karena orang yang punya akses lebih, godaannya juga pasti lebih. Jelas nih, misalkan nggih, ngapunten, kita pakai contoh yang maksiat nggih. Orang mau minum minuman keras. Kalau mau beli bir yang whisky yang mahal itu kan butuh ekonomi. Yang bisa mengakses siapa? Orang-orang yang punya kekayaan. Mohon maaf ngapunten, misalkan ada tempat-tempat prostitusi yang bisa mengakses siapa? Ya orang-orang yang kaya, orang-orang yang besok masih bingung makan apa, uang 50.000 susah sekali untuk mencari, maka dia akan lebih terjaga dari kemaksiatan itu. Orang-orang yang sehat juga sama. Ustadz, saya ini sehat Ustadz. Kalau mau sabar, apanya yang harus disabari? Badan kuat, fisik sehat, apanya yang harus disabari? Sabar dari godaan. Orang yang kuat itu mungkin mendolimi yang lemah. Kalau misalnya mau geger, yo menangan. Dan itulah yang harus ditahan. Dan ini bukan perkara yang remeh, ini perkara yang sangat amat berat. Betapa banyak hadirin orang-orang yang ketika dia masih dalam keadaan susah, dalam keadaan lemah, taatnya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah luar biasa. Tapi begitu diberikan kenikmatan, langsung lupa segalanya. Banyak. Dalam Riyadhus Shalihin, Nabi menceritakan itu 3 orang. Yang satu orangnya belang, dari kulitnya itu belang, ada warna-warna putih itu. Satunya orangnya botak dengan bentuk kepala yang membuat orang-orang jijik. Yang ketiga orangnya buta. 3 orang diuji oleh Allah, miskin semuanya. Setelah diuji dengan kemiskinan, didatangi malaikat. Yang belang kulitnya disembuhkan, yang botak rambutnya tumbuh dengan sangat indah, yang buta bisa melihat kembali. Gak cuma itu, masing-masing dikasih, yang belang dikasih unta, yang botak dikasih sapi, yang buta dikasih kambing. Allah langsung balikkan, yang awalnya miskin langsung kaya raya. Bahasa hadis, sejauh mata memandang, 1 lembah full sama unta. Itu udah miliaran rupiah itu kalau kita nominalkan sekarang. Orang yang kemudian diangkat menjadi kaya, diuji lagi oleh Allah. Datang malaikat, nyamar seperti keadaan mereka dulu. Malaikat nyamar jadi orang belang datang.
Pak, minta bantuan, minta sedekah. Saya ingin melanjutkan perjalanan. Saya dengar panjenengan dulu belang seperti saya, miskin seperti saya. Minta sedikit aja. Apa kata orang pertama? Tidak usah. Siapa kamu? Kenal saja tidak. Dan enak saja. Kok ngata-ngatain saya seperti kamu? Oh beda. Saya ini sudah ganteng sejak dulu. Mana ada ceritanya saya berkulit belang. Dah, pergi kamu. Akhirnya apa? Ujiannya gagal. Malaikat datang ke orang yang kedua, nyamar dengan kepala yang botak, kepala yang bentuknya itu menjijikkan. Bapak, saya ini musafir kehabisan bekal, minta bantuan jenengan, sapi jenengan kata minta sedikit aja untuk melanjutkan perjalanan saya. Dan saya dengar Bapak dulu juga miskin seperti saya. Bapak dulu juga orang-orang jijik seperti saya. Pasti jenengan lebih mengerti keadaan saya karena kita pernah di posisi yang sama. Udah enggak usah, kamu ini siapa? Kenal tidak? Kok berani-beraninya bilang saya miskin? Udah kamu pergi sana. Singkat cerita, dua orang gagal, lalu Allah balikkan kembali dari yang awalnya kaya menjadi miskin, menjadi botak lagi, menjadi belang lagi. Baru malaikat datang kepada orang yang ketiga, orang yang buta, menyamar sebagai orang buta. Pak, saya minta tolong bantu saya untuk melanjutkan perjalanan. Ini saya kehabisan bekal dan saya juga buta. Kata orang yang ketiga, Pak, dulu saya juga sama seperti jenengan, miskin, buta. Saya tidak tega. Udahlah gini, jenengan mau berapa kambing saya, ambil sak kuatin jenengan. Kalau perlu, ini saya punya pegawai, biar pegawai saya ikut jenengan, nanti kambingnya buat jenengan gaji dia. Pokoknya jenengan rumah lah, bawa semuanya. Silahkan. Kalau perlu satu lembah sekalian, monggo. Kata orang yang ketiga. Begitu mendengar jawabannya, maka malaikat kembali menjelma seperti manusia yang baik pada umumnya, kemudian mengatakan, wahai orang yang buta, Allah telah menguji kamu dan kamu lulus dari ujian. Sekarang ini hartamu tetap menjadi milikmu, matamu tetap menjadi milikmu, kamu berhasil tidak seperti dua saudaramu yang lain. Nah, inilah hadirin. Orang yang punya kecukupan itu maksiatnya lebih besar potensinya. Dan ini yang harus kita atur. Kalau kita merasa diri kita mampu, pengen sabar, ya sabar di situ. Tahan diri. Punya jabatan sama. Misalkan kita di pabrik, butuh pegawai dengan kualifikasi ini. Atau kita berada di kantor pemerintahan atau apa. Ada pendaftar masuk. Yang satu di atas rata-rata. Top sekali. Yang satu juga baik, punya keterampilan di sini. Yang satu tidak bisa apa-apa, tapi saudara kita. Kemudian mana yang kita pilih? Ya dulure dhewe no, mosok sing liyane. Nah, itu enggak bagus hadirin sekalian. Berarti apa? Kita itu menyalahgunakan wewenang yang kita miliki. Ada ini, mau maju ini enggak layak. Udahlah kita buatkan, kita sediakan jalannya karena kita mumpung berkuasa. Lah, berarti ya ini adalah bentuk orang yang tidak sabar ketika diuji dengan maksiat. Dan ini juga berbahaya, merusak sekali dampaknya. Maksiatnya orang miskin hanya merusak dirinya sendiri, tapi maksiatnya orang yang punya pengaruh, punya jabatan, punya harta, yang dirusak bisa satu kampung, bahkan satu negara. Ini luar biasa. Makanya pahala kesabaran itu tanpa batas.
sehingga kita semua bisa mendapatkan sesuai dengan usaha yang kita berikan. Itu luar biasa. Dan ada cerita menarik hadirin, Umar bin Khattab. Kita tahu fisik gagah, keterampilan bela diri nomor 1, Umar bin Khattab. Itu pernah di dalam masjid seperti ini, Nabi Muhammad dengan para sahabat, tiba-tiba ada orang Yahudi masuk, maju ke depan, langsung di sebelah Nabi. Ngapain? Nabi langsung dicekek. Loh, bayangkan, sahabat di dalam masjid menyaksikan Nabi dicekek oleh orang Yahudi. Padahal sahabat di situ kelasnya petarung kabeh, kelas apa nih? Tentara prajurit. Nabi dicekek. Apa ternyata sebabnya? Orang itu pernah diutangi Nabi, utangnya belum dibayarkan, dan itu bukan salah Nabi. Karena apa? Jatah bayarnya itu masih lusa. Jadi perjanjian bayar itu belum tercapai. Tapi orang Yahudi ngeyel, sengaja cari gara-gara. Nabi dicekek, Umar wis barele orang gagah niku bela diri kayak gitu, langsung berdiri, Nabi nahan. Far, jangan. Ya, saya bayar utang. Akhirnya kemudian semua sahabat ditahan oleh Nabi. Nabi nggak ingin ada orang yang dia hutangi, tapi malah kemudian dilukai oleh umat Islam. Nabi tidak mau. Itulah Nabi. Akhirnya apa diri? Umar, tolong orang Yahudi ini kamu antarkan ke Baitul Mal. Kemudian ambilkan 1 kantong untuk utang saya. Kamu ambilkan lagi 1 kantong karena kamu sudah membuat dia ketakutan. Antarkan. Coba jenengan lek dados Umar dos pundi. Dados Umar bagaimana perasaan? Orang yang paling pengen membunuh orang Yahudi itu malah yang disuruh ngantarkan oleh Nabi. Dibarengi kali Umar jalan, Yahudi ini mulai usil. Umar, apa? Wes, kita tak kandani Umar. Ngerti nggak? Aku mau melakukan itu buat apa? Enggak, sampai nggak tak piting lehernya. Wes alhamdulillah ya. Saya hidup itu wes untung sampai. Nggak usah ngobrol karo aku lah. Orang ngono mari lho Mas, saya tadi itu memang sengaja ngetes Nabi. Ngetes piye? Dalam kitab Taurat, Nabi itu rahmatnya lebih besar dari marahnya. Makanya aku ngetes. Gak main-main taruhannya nyowo. Enek sampean, enek Ali, enek yang lain-lain. Lek gagal, lek tesku gagal ya mati ya. Kok ternyata berhasil? Bener, Nabi Muhammad itu punya rahmat yang sangat amat besar. Baru Umar agak menahan dirinya. Yaudah nih, monggo. Umar masih marah, tapi dia juga punya kebanggaan. Ternyata nabinya benar-benar manusia yang luar biasa. Ini termasuk apa hadirin? Contoh orang yang menahan diri dari larangan Nabi. Niku kalau saya baca cerita itu hadirin, andai kan saya punya keterampilan seperti Umar, gak suwe gitu, tak golek yo main nang diri, mulai lewat dia kan ngono kan. Kemudian di tengah jalan langsung kan ngoten. Tapi apa? Karena sahabat Nabi punya keimanan, apapun yang terjadi Nabi bilang tidak. Ini sabarnya luar biasa. Dan sabar itu hati boleh karep, hati boleh pengen, yang penting tidak kelakon. Itu sabar. Jenengan misalkan digoda oleh sesuatu godaan, hati ingin, hati karep, tapi jenengan tidak melakukan itu sudah termasuk sabar. Nggak harus benar-benar hatinya ikhlas, suci, putih, bersih. Nggak harus seperti itu. Yang penting kita bisa menahan, itulah yang dinamakan kesabaran, dan ini bisa kita raih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, berikutnya yang ketiga, dimensi kesabaran yang sudah umum sekali kita kenal, itu adalah kesabaran di atas musibah
atau kesabaran di atas ujian. Namanya manusia hidup hadirin, pasti semuanya mengalami sesuatu yang gak enak. Pasti ini. Di rumah adem ayem, keluarga baik, di tempat kerja saingannya sikut kanan sikut kiri. Di tempat kerja baik, kemudian di lingkungan tetangga ada gesekan sana sini. Pasti orang-orang itu punya sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam Al-Quran, walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kamu semua bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar dan lain sebagainya. Itu janji Allah. Dan apa yang bisa kita lakukan? Perintah Allah hanya satu. Takdir jangan dicaci maki, itu saja. Jangan kita mencaci maki pilihan Allah. Marah boleh Ustadz? Boleh. Sedih boleh? Boleh. Islam tidak menghukum kita atas sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Yang penting tidak mencaci. Nabi Muhammad pernah ketika bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba didatangi oleh pelayan putrinya. Putrinya datang, kemudian mengirimkan pesan bahwa cucu Nabi sakit. Cucu Nabi Muhammad sedang sakit. Nabi, kata putri jenengan, anaknya sakit, jenengan diminta untuk datang menghadap sana, untuk menengok. Dia sedang bersedih, ingin dihibur oleh ayah yang sangat dicintai. Apa kata Nabi? Wahai pelayan, saya nggak ke sana ya, sama sampaikan. Kamu yang sabar. Allah itu pemilik segalanya. Kalau Allah minta, serahkan kepada Allah. Kamu akan dapat pahala yang besar. Itu pesan Nabi. Nabi tidak mau datang. Pelayan kembali. Habis kembali, ternyata putri Nabi itu kemudian tidak ikhlas. Pokoknya saya mau sampai bawakan Nabi ke sini. Saya nggak tahu ini harus bagaimana. Akhirnya pelayan datang untuk kedua kalinya. Nabi, putri jenengan ini bersikukuh pengen jenengan datang. Kalau saya tidak salah ini putri beliau yang Zainab. Semoga tidak keliru. Kemudian yaudah Nabi akhirnya yaudah saya ke sana. Nabi ke sana, otomatis para sahabat ikut barengi. Sampai di sana, ternyata napa hadirin, cucu Nabi itu sudah dalam keadaan sakaratul maut, digendong Nabi Muhammad. Dan Nabi gak mau hadir, kemungkinan karena beliau sudah tahu dan beliau gak kuat. Tapi karena anaknya minta, tetap didatangi akhirnya, digendong sakaratul maut, dan akhirnya cucu beliau meninggal di dalam dekapan baginda Nabi. Lalu apa berarti? Air mata Nabi menetes membasahi pipinya, bahkan sampai jenggotnya. Para sahabat yang menyaksikan bertanya, Nabi Muhammad, ini apa? Bukankah tadi jenengan bilang kalau putrinya harap bersabar, tapi jenengan kok nangis? Ini apa Nabi Muhammad? Lalu dijawab oleh beliau, wahai sahabatku, air mata itu adalah bukti ketulusan, itu adalah rahmat. Air mata itu kasih sayang. Allah tidak menghukum kita karena kasih sayang kita. Yang penting kita tidak mencela takdir, kita tidak mencela pilihan Allah. Kita kehilangan orang yang disayangi boleh-boleh saja, sedih wajar-wajar saja. Kita tidak dihukum. Yang penting jangan sampai ada ungkapan, ya Allah, kenapa kok harus ayah saya? Kenapa kok harus anak saya? Ya Allah, kenapa kok seperti ini? Takdirmu itu gak adil ya Allah. Inilah yang harus kita hindari. Sesedih apapun kita, kontrol diri kita. Jangan mencela takdir, terima semuanya dengan lapang dada.
lakukan tetap sebagaimana yang diperintahkan, perlakukan itu dengan baik, maka kita mendapatkan pahala kesabaran. Bahkan dalam taraf tertentu, orang kalau punya anak meninggal, punya anak lagi meninggal, kata Nabi apa? Udah surga langsung. Ada macam-macam hadisnya yang membahas tentang hal ini. Sehingga kalau ada yang menangis karena kesedihan, cukup kita sampaikan, monggo silahkan menangis, tuntaskan kesedihan panjenengan. Yang penting harus difahami, ini sudah jalan takdir. Jadi itulah hadirin sekalian, dimensi kesabaran yang mana semuanya bisa didapatkan oleh kita. Kalau kita mau dianggap orang yang sabar, bisa kita ambil dari jalan ketaatan, bisa kita ambil dari jalan menghindari maksiat, bisa juga kita lakukan dengan cara menerima takdir apapun yang Allah berikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, barangkali ini sedikit yang bisa saya sampaikan, semoga memberikan manfaat khususnya kepada diri saya pribadi. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.